anugerah. Engkau memperlengkapi dengan kuasa-Mu dari tempat yang mati. Terima kasih yang berkarya secara nyata dalam kehidupan umat percaya. Kami boleh hidup sebagai bait-Mu yang kudus di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pribadi yang Tuhan yang Kau panggil sesuai dengan rencana buat kami semua. Ada tujuan pasti, ada tujuan yang mulia, ada misi Tuhan dalam tiap-tiap pribadi kami ya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, bahwa kami lebih dari pemenang dalam terima kasih Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam terang firman-Mu, kami mau dituntut, mau diarahkan, mau diubahkan, dan kami boleh menerima berkat sesuatu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan yang sudah disiapkan di dalam slide kita dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 13. Baik, kita konsentrasi membacakannya firman Tuhan. Demikian, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa dari manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Kemudian 1 Korintus 2 16 17 sama-sama 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Kemudian ya, 1 Korintus 19 ayat 19 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Menarik bagi kita Bapak Ibu, dari 3 bagian firman Tuhan kita bisa melihat dalam satu tema bahwa hidup kita sebagai orang percaya sebagai bait Roh Allah. Jadi bukan suatu yang sia-sia. Bukan suatu sia-sia kalau Tuhan menciptakan kita. Bukan suatu hal yang tidak berguna kalau kita ada pada saat ini. Bukan suatu hal yang sia-sia kalaupun ketika kita gagal di dalam mengambil keputusan. Tapi sejarah dibuat oleh orang yang mengambil keputusan. Ketika menjalani dalam keputusannya itu berdampak negatif, dia punya iman besar, dia punya pengharapan kepada Tuhan yang hidup, yang besar, yang adalah Tuhan di atas sejarah manusia itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara waktu, nah disinilah bahwa karya Allah bagi, perbuatan Allah bagi kita di dalam jam dan detik hari-hari yang kita lalui. Bukan nun jauh lisan pengharapan kita, Allah itu ada di dalam hidup kita. Ibu bapak kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih, nih pernah nggak kita merasa hidup itu seperti rumah? Rumah biasa, rumah yang kalau kita seperti saya kalau pindah dari Bekasi, yang seharusnya dirawat, dibersihkan dan juga tentunya dijaga ya.
ya sedemikian kita memperindah rumah itu. Tetapi terkadang kan, ya kita membiarkan rumah itu berantakan. Rumah itu berantakan penuh dengan dosa. Rumah itu berisi kebiasaan buruk. Rumah itu berisi pikiran-pikiran yang negatif, ya, pikiran-pikiran yang tidak sehat. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa hidup itu sebenarnya ya bukan lagi sekedar rumah biasa, bukan sekedar rumah yang terdiri dari tembok dan batu bata dan sedemikian disusun seperti ruko ini. Ya, kita adalah di sini dikatakan baik roh Allah. Jadi hidup sebagai baik roh Allah tentunya berarti mempertontonkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Hidup sebagai baik roh Allah yang tentunya bukan dipilih oleh siapa-siapa, diberikan predikat oleh manusia, tapi Allah memilih untuk kita, ya, dan Allah memilih untuk tinggal di dalam hati kita yang kecil supaya kapasitas kita diperbesar. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak diizinkan untuk kita punya pemikiran atau minder ya madesu, masa depan suram. Tidak. Bahwa Allah memilih tinggal di dalam kita. Dia yang pilih. Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan itu mau berdiam di dalam kehidupan kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa ya panggilan kita sebagai orang percaya, status kita sebagai anak Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan jika ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam khotbah ini kita akan membahas hal yang berbicara tentang kehadiran Roh Allah dalam hidup kita, berbicara juga tentang bagaimana hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berbicara juga sebagai kita punya potensi untuk Allah memperlengkapi kita, punya potensi untuk menghormati Tuhan melalui potensi tubuh kita. Ya, Ibu Bapak, kasih dalam Tuhan, mari kita bisa melihat. Pertama itu Roh Allah tentunya tinggal dalam kita. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Saudaraku yang masih dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus, pada yang sama, Roh Kudus tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Jadi tubuh kita bukan lagi sekedar tubuh yang ya binasa. Orang bilang untuk apa? Untuk puasa. Binasakanlah tubuhmu itu supaya penjara jiwanya terlepas dari tubuhmu. Enggak, pengertian itu sama begitu. Tapi sebenarnya tubuh kita bukan sekedar tubuh yang tidak ada artinya, yang mati-mati gitu. Tapi ada tujuan Tuhan. Itulah kita ini adalah tempat kediamannya Tuhan. Luar biasa. Jadi baik Allah itu ya kita melihat tempat ibadah dia, tapi luar biasa kalau kita adalah tempat Allah berdiam. Tubuh adalah baiknya, ya. Tubuhmu adalah rumahnya, kira-kira itu. Artinya, ya, hidup kita harus tentunya bagaimana menyatakan, ya, bisa kuat di dalam mencerminkan apa karakter Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, menyatakan bahwa Dia hadir ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita menyatakan perbuatan baik sekecil apapun juga kepada pasangan kita, orang lain. Sudahkah kapan terakhir kita mungkin menyetrika baju pasangan kita? Kapan terakhir mungkin kita mengambil bagian menyemir sepatu? Pernah melakukan itu? Nah, itu kan sebagai cermin ya. Sebenarnya kelihatan pikir kita mungkin ya terpengaruh dengan filsafat biasa aja, itu ada suatu gampang. Tapi kalau dimulai dari hati sebagai baik Tuhan, menyerahkan itu sebagai suatu ungkapan tindakan bahwa saya berbuat ya melalui firman, yaitu kita melakukan sesuatu yang berguna. Dan tentunya juga kita di sini, kalau Roh Allah tinggal di dalam kita, tentunya bagaimana? Kita harus menjaga hidup kita, yang menjaga
dari segala apapun juga yang mencemari hidup kita. Ya, banyak sekali media bisa membuat kita kehilangan fokus dalam kehidupan kita. Ya, generasi Z, ya tentunya begitu gampang dibanding dengan kita sebelum ya melewati masa-masa SMA. Waktu SD mainnya ya itu aja. Tetapi tidak ada suatu tantangan di dalam yang lebih berat, lebih mencobai daripada saat ini adalah gadget itu. Semua sosial media, positif negatif ada di dalamnya. Nah itu kan sebagai suatu hal yang juga membuat kita harus berjaga-jaga agar kita bersih, karena itu tujuannya untuk kita menjaga. Tuhan ingin kita, tubuh kita adalah baiknya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Tentunya harus bersih rumah itu. Harus tentunya menyatakan sebagai pribadi yang terpisah dari dunia ini. Terpisah, menyatakan kuasa bahwa iblis ya sanggup kita kalahkan. Amin Bapak Ibu. Karena kita hidup terpisah. Ya, membedakan saja dari orang lain, orang sudah langsung melihat kita itu berbeda. Apalagi iblis, kita batuk aja iblis gemetar. Ya amin Bapak Ibu. Karena ada keterpisahan itu, terpisah dari apapun juga yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Hati kita didiami oleh kuasa Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang yang tentunya ya dikatakan patah hati. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hatinya kepada Tuhan, seperti orang yang broken heart, gitu ya. Melihat kejahatan, melihat telingu sana, melihat begitu banyak orang melakukan dosa, tapi kita patah hati karena kita melihat orang ya tidak bisa menang dari ikatan. Hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang percaya, hal yang harus dilakukan oleh kita. Nah kita nyatakan sebagai milik Allah, sebagai roh Allah yang tinggal dalam kita bisa, kita mampu. Bayangkan saja bahwa ketika kita mengundang ini tamu istimewa, ya saya datang kepada Pak Yansa di rumah diundang makan, itu istimewa. Sama ibu itu istimewa bagi saya pribadi. Ya, entah bagi kita sekalian, saya tidak tahu. Tapi bagi saya ketika diundang itu adalah undangan istimewa. Tentu kita akan ya Pak di dalamnya ya membersihkan ya. Pak Yansen dan Ibu membersihkan tempatnya, menyediakan tempat yang bagus bagi kita sebagai orang undangan. Ya, Bapak dan Ibu menyingkirkan sampah, tempat dibuat bersih, gitu ya, memastikan bahwa rumah itu nyaman. Nah, Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang mau kita terpisah dan Dia mau tinggal di dalam kita. Sudahkah kita membersihkan rumah itu? Sudahkah kita membersihkan baiknya Dia, rumahnya Dia, yaitu kita sendiri, diri kita sendiri, membersihkan, atau masih ada sampah-sampah di dalam baiknya? Bagaimana bisa Tuhan mau berdiam kalau ada sampah? Bagaimana bisa Allah tinggal di dalam baiknya kalau masih ada sampah? Ya, tentunya kita akan buang sampah. Seperti ketika kita diterima sebagai tamu istimewa, dipersiapkan segala sesuatu supaya kita nyaman ketika bersama-sama dengan tuan rumah sebagai orang yang diundang, tentunya kita bisa menikmati. Nah, mulailah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidupku, apakah aku mencerminkan bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri? Nah itu, ya bisa saja kalau kemarin-kemarin kita berbicara, itu topiknya di Rom itu tentang kemarahan. Itu juga sebenarnya menyatakan bahwa sebenarnya kita menyimpan sampah dalam kehidupan itu. Waktu sepanjang diskusi itu, saya tertempat ya, karena ya jangan sampai jadi karakter marah-marah itu memarah-marahi gitu ya, dengan alasan capek, dengan alasan bagaimanapun. Sebenarnya sebagai anak Tuhan adalah untuk tidak marah, boleh marah tapi tidak berdosa kemarin ya, jangan sampai berbuat dosa.
tentunya harus ada pemberesan. Kalau kita sudah melakukan menyakiti orang lain, Tuhan Yesus saja marah. Yaitu waktu di ruang kemarin itu berbicara. Dan saya yakin itu juga menegur saya sebagai baik Allah bagaimana menyikapi supaya rumah ini itu bersih, ya bersih, ya supaya tidak ada sampah dalam kehidupan saya itu. Sehingga pulang ya minta ampun, mencoba membersihkan dan berdoa minta kekuatan Roh Kudus untuk berdiam di dalam rumah ini lagi. Berkata di hatiku, Engkau menjadi Tuhan dan Penguasa tunggal atas kehidupanku. Ya, jika ada yang perlu diperbaiki, ya mengambil sikap. Ketika firman Tuhan mengingatkan, menegur tidak perlu dengan cara yang bagaimana, hanya perlu ketaatan. Kata Ibu Mel waktu itu ya, apapun jawabannya taat aja. Ya, saya aminkan itu. Aminkan itu. Untuk boleh taat pada kelembutan suara Roh Kudus berbicara untuk menyatakan engkau terpisah dari dunia ini. Engkau harus hidup kudus di dalamnya. Yaitu tidak membiarkan segala sesuatu yang dunia ini mengkamilkan kita. Ibaratnya garam, dia mempengaruhi kita. Tidak bisa. Tapi kita harus menjadi garam di dalam kehidupan kita. Jadi berkat bagi orang lain. Untuk kita juga dikatakan berubah di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, mintalah Tuhan menolong kita untuk berubah. Tidak, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Hari lepas hari Roh Allah mau kita berubah. Tidak mengeraskan hati kalau Roh Allah sudah tinggal dalam kita. Itu pribadi yang gampang dibentuk. Tidak usah pakai bom yang bagaimana untuk menyatakan pelanggaran, tapi selembut firman Tuhan menyatakan, disitulah sebenarnya respon kita. Kalau mungkin ada orang yang keras, harus dengan cara yang keras. Itu cara Roh Kudus untuk mendidik orang itu berbeda-beda, supaya jiwanya diselamatkan. Mungkin aja dengan lewat diskusi kita sudah tertelah di dalamnya tentang firman Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bukan hanya soal kehadiran Roh Allah itu penting dalam kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia juga memberikan sebenarnya hikmat. Maka mintalah hikmat kepada Dia yang tidak pernah berkekurangan hikmat memberikan itu kepada kita. Ya. Dan tentunya dengan hikmat membantu kita untuk memahami bagaimana kita mengisi hidup kita agar sebenarnya Roh Allah tetap tinggal di dalam kita. Kalau tetap berarti bisa keluar. Ya bisa kita bukakan Dia maksudnya. Iya kan? Dia bisa berduka. Bukan dia pergi enggak, tapi berduka. Kita menyakiti dia tanpa terasa. Kalau kita menyakiti orang lain juga, kita pikir sama seperti Roh Allah yang ada padanya, yang juga kita sakiti. Dan sama-sama kita adalah milik Tuhan itu sendiri. Jadi kita perlu hikmat. Penting sekali hikmat diberikan melalui Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 2:10-13. Sebab kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Allah. Hal-hal yang dalam dari Allah. Apa hal-hal yang dalam dari Allah? Sesuatu yang tidak orang lain sangkakan kita bisa berbuat baik. Orang menampar kita tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu hal-hal yang diberikan oleh Roh Kudus yang berasal dari dalam diri Allah. Allah itu hidup. Kalau Allah tidak berfirman, Dia adalah Allah yang bisu. Tapi kalau tidak ada Roh Allah, berarti Dia mati dalam ketiadaan. Nah, kita bisa buat mati lewat mungkin kita ya tidak ada hikmat dalam kehidupan kita. Ya kata-kata apa gitu menyakiti orang lain bisa menyinggung orang lain, tidak peka akan persekutuan bahwa kita sudah menyakiti orang lain. Nah itu kita ya itu tadi membinasakan baik Tuhan di dalam yang adalah sesama kita yang sama juga dengan harga yang sama Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Nah, Roh Kudus yang adalah sumber hikmat diberikan ya kepada kita, ya. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Allah menyelidiki, berbahagialah kalau kita ditegur dan kita sadar. Itu hikmat Tuhan. Gak perlu hikmat biasa mencari kebenaran bagaimana, taat saja. Kalau bilang ketegurnya, iya Tuhan minta ampun. Ya latih lembut
Roh Kudus menyatakan kasih-Nya. Ya, latih hatimu selembut kasih Tuhan dalam hidup. Lewat apa? Lewat masalah yang ada, kita berespon dalam situasi. Saya akui, saya suka marah, tapi minta ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Jadi kedamaian itu kita dapatkan oleh karena hikmat dari Tuhan yang diberikan kepada kita secara Tuhan. Kita tidak perlu mencari kebahagiaan di yang lain selain daripada kita mentaati firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu melakukan firman Tuhan dan berubah atas ya ketika Tuhan berbicara. Roh Kudus tidak hanya tinggal dalam kita, tetapi Dia berbicara kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Berbicara. Ya, berbahagia orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Bukan melihat Tuhan dalam pengertian personifikasi diri, begitu tidak. Tapi dia akan menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya dan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah sebuah situasi yang tidak enak. Dia bisa menyatakan kebenaran Kristus di dalamnya. Lewat mungkin orang maki-maki, marah-marah, dia tidak marah-marah. Nah itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita. Terlepas tidak dari itu, Dia juga menuntun kita untuk memahami firman. Bagaimana saya bisa taat ketika mendengar firman Tuhan? Jangan marah, karena tidak mengerjakan kebenaran di dalamnya. Ya betul, iya kan? Ketika berbicara marah itu, kemarahan merusakan persekutuan, saya langsung ingat, marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Minta ampun Tuhan. Nah itu firman Tuhan teringat, menghibur, mengingatkan kita. Dan kalau tidak ada hikmat, kita pikir ya biasa saja gitu. Terserah orang itu sakit atau tidak, ya hidupku sendiri gitu. Nah, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk melakukan firman, berbuah ya di dalam firman, memberikan hidup, memberikan hikmat dalam hidup kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya harus bagaimana dalam situasi, harus mengambil keputusan yang kepepet. Ya, kalau kita memang hidup orang yang dipisahkan Tuhan, kita akan semakin peka di dalamnya untuk tentunya bisa menyediakan tubuh ini supaya Roh Kudus yang mengontrol kita. Pak Venture berarti jadi orang lain dong. Kalau sudah ada kontrol, ya dari semua negatif kita menjadi pribadi yang lebih positif banyaknya daripada negatifnya. Iya kan? Siapa yang ingin marah? Kalau lalu lintasnya kroni begitu, kita mau ditabrak, ingin marah. Tetapi cepat sekali kita kontrol karena ada Roh Kudus yang memang menuntun kita. Roh Kudus juga siap menolong kita jika kita mau mendengar. Kita mau kontemplasi dalamnya. Makanya perlu kita doa. Kita ada doa semalaman. Ya, hari Jumat sebulan sekali akan diadakan itu sudah dilaksanakan Jumat kemarin. Dan ketika kita peka, Roh Kudus semakin mengalir seperti aliran air kehidupan, memberikan kesegaran dalam jiwa. Tubuh kita berdampak, jiwa kita juga, roh kita kuat, jiwa kita kuat dalamnya. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, sehingga ya kalau bicara apa kehendak Tuhan, ya sudah kasihlah samamu, gitu kan? Bencilah musuhmu gitu tidak, ya kan? Bagaimana kita harus juga mendoakan orang yang setidaknya kita mendoakan Tuhan. Aku susah ketemu orang itu melihat kayak upaya begitu, aku tambah berat rasanya. Ya Tuhan, aku tidak bisa, tapi aku mau. Nah, disinilah hikmat Tuhan bekerja bagi kita. Ketika kita mau, Dia akan mampukan untuk kita melakukan firman Tuhan. Yang penting mau aja. Tuhan, aku mau menang dalam kebenaran. Ya pasti Tuhan akan menuntun kita, memberikan kepekaan, melatih rohani kita semakin peka ketika kita melatih rohani. Berdoa itu adalah tujuan untuk melatih rohani kita. Kita semakin peka di dalam. Ibu Bapak, ya pernah merasa bingung ketika membaca Alkitab? Bingung, ya. Teologi yang dalam sekali, bagaimana mengambil intisari dari firman Tuhan ini jadi berkat untuk saya jadi apa gitu. Ya seperti membaca sesuatu yang mungkin sulit juga dimengerti. Ya seperti
yang kita memegang peta tanpa tahu arah. Pegang peta tapi nggak tahu arah mana timur mana barat, nggak ada peta buta itu, bayangin aja. Tapi ketika ada seseorang yang menuntun, ya pergi ke India, tulisannya kayak toge gitu, iya kan? Siapa yang menuntun ke sana kalau kita tiba-tiba disuruh ke India? Ya, peta buta membaca jauh-jauh bahasa Melayu, tandas. Apa tandas ini? Kita kan tahu ya kan? Tandas. Aduh sudah berbeda. Mana tuh? Itu tandas. Nah itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi itu perlu tuntunan, ya, agar segalanya lebih jelas. Roh Kudus adalah penuntun kita. Roh Kudus adalah setia menemani kita. Dia membantu kita memahami firman lebih daripada kita memahami diri kita sendiri. Roh Tuhan lah yang lebih tahu, ya, untuk melakukan bagaimana kehendak Tuhan jadi di bumi ini. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan takut kalau Tuhan mengizinkan situasi untuk engkau mempraktekkan karunia yang ada padamu. Ya, begitu kalau kerajaan Allah dinyatakan di tempat sini, nyata tanda-tanda kerajaan Allah. Ketika kita tumpang tangan orang yang kerasukan, jangan takut dengan orang yang kerasukan. Kamu batuk aja, dia ibu sudah takut. Apalagi kamu tumpang tangan, panas gitu. Nah, itu kan ada kuasa, ada karunia. Ada mungkin engkau menyatakan yang baik kepada seorang. Kamu kok seperti aku melihat bintang ya, masa depanmu seperti bintang gitu namanya ya. Memperkatakan yang positif kepada seorang yang mungkin ya dalam keadaan yang memang dia memerlukan kepastian firman Tuhan, afirmasi dari diri kita untuk dia bisa melihat pengharapan dalam kehidupannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi dalam setiap keputusan libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan, karena kita ini adalah baik Roh Kudus. Amin. Melibatkan Dia. Ketika kita mencari mengambil keputusan yang bagaimana dampaknya, ada buruknya nggak? Sekalipun Tuhan Dia berbicara, ambil keputusan. Ya kita jalani keputusan itu tentunya dengan anugerah dan iman di dalam Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di balik segala kekurangan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah karya Roh Kudus melampaui apapun yang tidak berhikmat, membuat kita menjadi pribadi yang berhikmat. Jadi tidak mengenal perlu pikiran, tapi tidak mengandalkan semata-mata hanya pikiran kita sendiri. Berdoa, mintalah Tuhan berikan aku hikmat, karena Engkau memberikan dengan kemurahan, dengan murah hati Engkau akan berikan. Ketika saya menjatuh dalam dosa, minta hikmat, ya, minta hikmat. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya ujungnya begini, ya negatif, tapi kita tidak tahu karena kita orang tulus, Tuhan akan menuntun kita. Ketulusan kita Tuhan hargai itu, menjaga ketulusan hati untuk satu tujuan kerajaan Allah dinyatakan dalam dirimu. Engkau bisa menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup di dalam kita. Itu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, dan saat kita tidak ada di dalam kita, yang hari ini bicara apa? Menghormati Tuhan apa? Itulah tandanya kau menghormati tubuhmu adalah baik. Dia berdiam di dalam hidupmu. Ya, lu jauh di sana Tuhan tidak dia berbicara ke dalam kehidupan kita. Dia nyata diam dalam kehidupan kita. Jadi Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, di saat kita memenuhi kehendak Allah, kita juga dipanggil untuk ya menghormati Dia lewat tubuh. Tubuh kita adalah kemuliaan. Ya. Oke, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini terakhir Bapak Ibu, jangan sia-siakan tubuh kita. Jangan juga dimasuki hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Persoalan kebiasaan merokok ya. Oke, ya itu kan uang kalau kita merokok. Apa urusannya? Tapi kalau diterangi oleh Roh Kudus, diberikan hikmat, hari yang katakan engkau adalah orang bodoh kalau tidak melepaskan hal yang tidak bermanfaat bagi tubuhmu. Itu tidak berhikmat namanya. Maaf ya. Jadi firman Tuhan tegas pada hari ini untuk kita benar-benar menghormati tubuh itu, tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa
Kamu bukan milik kamu sendiri. Kita bukan milik kita sendiri. Ya. Termasuk juga yang suka menyakiti orang lain, pasang tebar pesona sana sini. Ketemu di pojokan, nyatakan cinta kepada cewek. Pojokan ini lagi ketemu bersama di acara, gotok-gotokan hanya karena tebar pesona itu. Tidak boleh juga begitu. Menghormati kebutuhan bukan begitu, mentang-mentang dia kelebihan apa gitu, terus dilihat orang baik performnya gitu, langsung I love you gitu. Bukan. Tidaklah menjadi kurang begitu. Kalau ada cowok gampang menyenangkan itu, cowok gampang gitu ya, cewek ya. Tidak semudah itu untuk kita bisa menerima perkataan kalau kita tidak lihat kesungguhan hidupnya, buah dalam kehidupan itu bisa saja tipu daya dia. Jadi tubuh kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dirimu adalah bukan diriku bukan adalah diriku sendiri, bukan milik diriku sendiri, dan dirimu juga adalah bukan milik dirimu sendiri. Jangan menyakiti orang lain. Ya, broken home, sakit gak itu? Orang yang lain broken home, iya kan? Ya, kenapa dia putusin? Dengan alasan tertentu mungkin bisa diterima dia. Tapi karena orang lain ada yang lebih baik performnya gitu, terus dia putus. Waduh, dengan alasan cari-cari masalah, itu kan nyakiti orang lain, pasangannya, pacarannya itu. Nah itu Bapak Ibu, menghormati tubuh, ya karena kita bukan kita sendiri, menghargai juga orang lain, menghormati juga Tuhan yang hadir dalam kehidupan pribadi orang itu. Tubuh kita adalah milik Allah. Tubuh kita adalah ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal. Darah loh, bukan dengan air, bukan dengan apa. Darah berarti nyawa. Artinya apa? Bahwa kita tidak sembarang menggunakan tubuh ini untuk hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita harus menjaga, baik secara jasmani maupun juga rohani, untuk kemudian itu kan. Dan iblis dengan segala campur tangannya untuk bagaimana kita kalah, bahwa kita adalah potensi yang luar biasa. Ya, dengan itu tadi saya katakan untuk mengaburkan tujuan Tuhan dalam kehidupan, sehingga Tuhan tidak mengiyakan. Bayangkan Bapak Ibu kalau seorang seniman membuat patung yang indah, ya, seni lukis yang indah. Kalau di Bali banyak sekali seni lukis yang indah. Meskipun saya tidak bisa menikmati, tapi saya lihat kok rapi ya, itu doang. Rapi gitu, saya menggambar orang aja matanya kemana-mana. Belum tentu bisa simetris gitu. Ya, ada porsi, ada begini. Itulah ahli lukis yang bisa melihat. Bayangkan Bapak Ibu, ya kita juga di dalam Tuhan melihat diri kita seperti Tuhan menciptakan. Patung juga diciptakan untuk dipamerkan, dan lukisan patung dihargai luar biasa. Ya, oleh karena ada yang maestro di dalamnya. Begitu juga tubuh kita, Tuhan bukan salah buat engkau hitam dasarnya terus karena kelamaan di oven, ya terus gosong jadilah hitam kamu. Enggak, Tuhan nggak salah buat. Tuhan juga nggak salah soal gendermu. Ya, abu-abu di dalamnya, hitam putih di dalamnya. Engkau pria ya pria, wanita adalah wanita, perempuan. Engkau adalah perempuan. Jangan difemininkan kalau sebagai seorang pria. Amin. Nah itu. Jangan juga kau maco-macoan. Karena kau seorang wanita terus maco-maco gitu. Aduh, bagaimana ini? Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Jadi kita juga harus menjaga baik secara jasmani maupun juga rohani kita. Allah menciptakan tubuh kita untuk mencerminkan kemuliaan. Tetapi bagaimana kalau misalnya ini kali ini patungnya kok dicoret-coret gitu? Ya tubuh kita juga Tuhan menciptakan dengan seni maestro yang lebih dari maestro dalam dunia ini. Ya dia tidak mau kita mencoret-coret juga tubuh kita, atau ya dirusak karena itu. Ya tubuh kita juga kita harus menjaganya. Ya. Apakah gaya hidup kita, apakah kebiasaan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sudahkah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Jika belum, mari Bapak Ibu, kita mulai mengubah hari ini. Tunggu besok Pak, enggak, hari ini ambil keputusan untuk masa depan.
bagaimana Tuhan dimuliakan dalam kehidupan. Ibu bapak saudara Tuhan, ya, hidup sebagai baik roh Allah adalah sebuah kehormatan besar. Ya, sebuah kehormatan besar. Tuhan sendiri memilih tinggal di dalam kita. Tetapi itu juga sebuah tanggung jawab. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk satu, menjaga kekudusan itu, karena roh Allah tinggal dalam kita. Melibatkan Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat dalam hidup, menghormati Allah dengan tubuh kita, karena tubuh kita adalah miliknya. Jadi bukan milik pacar kita. Kalau sudah punya pacar, tapi ya kita punya Tuhan, Allah yang memiliki kita. Ya, periksa hati kita. Saya juga memeriksa hati saya, apakah ada dosa atau kebiasaan buruk yang perlu dibuang. Nah, itu dia. Ya, berdoalah setiap hari supaya ketika tikus mendatang ke tempat yang bau, dia sudah ada lagi tempatnya, jadi dia pergi ke tempat lain. Karena sampah yang membuat tempat sampah yang membuat bau itu sudah dibuang, yang menyebabkan tikus itu datang. Dia mau datang lagi sudah tidak ada tempat. Sudah jadi bau orang ini ya. Ibu saya pergilah. Itulah ada banyak tikus-tikus dalam kehidupan kita kan. Nah, kita mau nggak menyimpan sesuatu yang buruk di dalam itu sehingga tikus datang terus setiap hari. Nah, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk kita gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, tentang melalui pelayanan, memuliakan dia dalam pekerjaan, memuliakan dia juga lewat cara hidup kita sehari-hari. Itu memuliakan Tuhan. Bukan berarti jika memuliakan Tuhan, tidak. Di sini itu bagian juga. Tetapi bagaimana hari lepas hari itulah memuliakan Tuhan. Bagaimana? Saudara, Tuhan tidak memilih tinggal di tempat sampah. Tuhan tidak memilih tinggal ya di tempat yang megah. Ya, Tuhan tidak memilih tinggal di orang kulit putih. Tuhan juga memilih orang kulit hitam yang kalau ketawanya gigi doang kelihatan. Iya, nah itu kalau malam ya bagaimana? Anakku ngecat kamar itu dengan gaya sendiri. Aduh hitam semua. Ya udah ketawa aja deh. Dia putih giginya supaya dia tidak tabrakan. Kenapa ini semua mau gelap? Nah itu jadi Tuhan menciptakan kita tuh berbagai keunikan dalam kehidupan kita. Ya dia tidak mau tinggal juga di tempat yang mahal kalau hidupnya dosa. Ya, tapi sekalipun murah tapi suci hatimu, Tuhan mau tinggal di dalam hidup. Ya, kan Tuhan tinggal di hati kita. Nah, kalau hatimu biar kelihatan orang gembel gitu, tapi hatimu bersih, wah, mulia engkau di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan miskin atau kaya, Tuhan mau tinggal di dalam orang miskin. Dan Tuhan lebih senang tinggal di dalam orang kaya. Mudah, tapi hatimu miskin atau kaya. Amin, Bapak Ibu. Biarlah kaya sekalipun tidak punya apa. Biarlah kaya karena kaya karakter, kaya oleh karena buah roh dalam kehidupan. Orang melihat bahwa engkau kaya. Ya, kami mati meninggalkan apa? Ya kan, manusia mati meninggalkan nama baik. Kira-kira begitulah kalau memang berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Orang melihat sekalipun dia miskin, banyak orang mau mati dia. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, banyak kebaikan yang dia sudah dirasakan dalam Allah. Sehingga ada yang mati. Nah pada saat kematian melihat bagaimana kita itu ya diterima atau tidak. Jangan-jangan berarti tidak diterima orang lain juga diterima Tuhan. Waduh, celaka kita ya. Bapak Ibu, kasihlah Tuhan. Ya Tuhan mau dia di dalam kita. Pastikan kita menjadi tempat yang layak bagi dia. Dengan demikian kita bisa menjadi terang dan juga kemudian Tuhan terpancar melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami sebagai baik-Mu ya Tuhan. Raga di mata-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami tidak menjaganya. Tolong kami ya Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan, keterpisahan dari sistem dunia. Keterpisahan juga menyatakan kebenaran bahwa kami adalah pacik pada Kristus yang diri kami ditancapkan dimanapun sehingga iblis
takut ya Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang diam di dalam kehidupan kami. Dan menghormati-Mu dalam segala hal, apapun juga, sekecil apapun juga, di dalam nama Tuhan Yesus.